Shalom pemirsa CBN semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini sudah ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana, yang diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Dan juga buku ini sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga membuat hidup kita lebih sederhana dan lebih manis, sehingga dia akan memberikan kita semangat untuk membaca, untuk penuh dengan kegembiraan dan kesukaannya, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi ajakan atau harapan yang sangat menarik untuk kita tuai di dalam buku ini. Dikatakan bahwa sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang. Atau kita diberikan kekuatan bahwa buku ini akan memberikan petunjuk kepada kita untuk bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan dan bagaimana kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan juga di dalam buku ini akan mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga kita yang mempelajari buku ini akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Kita akan bersinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya Untuk Merasakan Sukacita Kristus dalam Jiwa-jiwa yang Ditebus. Ayat intinya terambil dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dengan kasih yang tak terkatakan, Yesus menyambut umatnya yang setia kepada kesukaan Tuhan mereka. Kesukaan juru selamat adalah dalam melihat jiwa-jiwa yang telah diselamatkan oleh penderitaan dan kehinaannya ke dalam kerajaan kemuliaan. Dan yang ditebus itu akan turut mendapat bagian dalam kesukaannya, sebagaimana mereka lihat di antara orang-orang yang diberkati, mereka yang telah dimenangkan dalam Kristus melalui doa-doa mereka, usaha-usaha mereka, dan pengorbanan kasih mereka. Sementara mereka berkumpul di sekeliling tahta putih yang agung itu, kegembiraan yang tak terkatakan akan memenuhi hati mereka pada waktu mereka memandang orang-orang yang telah mereka menangkan bagi Kristus, dan melihat bahwa seseorang telah memenangkan yang lain dan juga masih yang lain lagi. Semuanya dibawa ke pelabuhan yang tenang. Di sana mereka meletakkan mahkota mereka di kaki Yesus dan memuji Dia selama-lamanya. Alfa Omega jilid 8 halaman 682. Baik, pelajaran kita memberikan kita pelajaran yang sangat baik untuk kehidupan kita masing-masing. Dikatakan bahwa untuk merasakan sukacita Kristus dalam jiwa-jiwa yang ditebus. Atau kita akan merasakan sukacita pada saat kita bekerja dengan Kristus, pada saat jiwa-jiwa yang kita sudah melayani mereka itu ditebus. Jadi di dalam ayat intinya memberikan kita ilustrasi tentang pelayanan, di mana orang yang setia dalam melakukan tanggung jawabnya, sehingga Tuhan melihat bahwa dia setia dalam perkara kecil, sehingga dia masuk di dalam tanggung jawab perkara yang besar. Jadi kita lihat di sini dikatakan bahwa maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Jadi Tuhan melihat dia melakukan satu perkara kecil itu dengan setia, dan dia melihat itu adalah satu kesetiaan yang sangat baik, sehingga engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Dan Tuhan melihat dia setia dalam perkara kecil, maka Tuhan mengatakan lagi kepadanya, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi karena kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kita satu tanggung jawab perkara yang lebih besar lagi, atau kita naik level. Dan pada saat kita diberikan kesempatan untuk naik level, maka
Dia mengajak kembali lagi kepada kita bahwa masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Atau dia mengatakan bahwa datanglah, terimalah ini, supaya kita sama-sama bisa berbahagia. Dengan kasih yang terkatakan, Yesus menyambut umatnya yang setia kepada kesukaan Tuhan mereka. Jadi Tuhan itu memiliki kasih yang sangat luas. Dia memiliki kasih kepada orang yang setia kepada tanggung jawabnya. Sehingga pada saat kesetiaan itu terlihat, Tuhan bisa bersuka cita karena kita bisa masuk kepada kesukaan Tuhan mereka. Kesukaan juru selamat adalah dalam melihat jiwa-jiwa yang telah diselamatkan oleh penderitaan dan kehinaan ke dalam kerajaan kemuliaan. Jadi Tuhan akan bersuka cita pada saat dia melihat jiwa-jiwa yang telah kita layani diselamatkan oleh penderitaan dan kehinaannya di dalam kerajaan surga. Jadi pada saat kita datang pasti kita memberikan contoh bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana penderitaan dan kehinaan yang dialami, tetapi dia bisa melewati semuanya. Sehingga orang-orang yang mendengar, mereka juga bisa tertarik untuk datang kepada Tuhan. Dan yang ditebus itu akan turut mendapat bagian dalam kesukaannya. Sebagaimana mereka lihat di antara orang-orang yang diberkati, mereka yang telah dimenangkan kepada Kristus melalui doa-doa mereka, usaha-usaha mereka, dan pengorbanan kasih mereka. Jadi sangat menarik ya, dikatakan bahwa orang yang ditebus, mereka juga akan mengambil bagian di dalam kesukaan Tuhan. Sehingga kita lihat orang-orang itu semua diberkati oleh Tuhan, dan juga mereka sudah dimenangkan oleh Kristus melalui doa-doa kita dan juga doa-doa mereka dan usaha-usaha mereka akan mengorbankan kasih mereka kepada satu pelayanan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dari pelayanan kita harus bermakna sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pada saat kita mengorbankan sesuatu yang sama dengan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan akan memberkati semuanya sehingga semuanya bisa menjadi berkat untuk kita juga. Sementara mereka berkumpul di sekeliling takhta putih yang agung itu, kegembiraan yang tak terkatakan akan memenuhi hati mereka pada waktu mereka memandang orang-orang yang telah mereka menangkan bagi Kristus dan melihat bahwa seorang telah memenangkan yang lain dan juga masih yang lain lagi, semuanya dibawa ke pelabuhan yang tenang. Jadi kita akan bersuka cita melihat orang-orang yang kita sudah layani diselamatkan, dan juga orang yang sudah diselamatkan ini memiliki jiwa lagi yang diselamatkan. Kita akan merasa bahwa pelayanan kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi seringkali kita lihat di sini bahwa kehidupan sehari-hari kita menentukan bahwa kesuksesan itu adalah bisa menarik orang lebih cepat, dan juga kita meninggalkan orang itu untuk bisa menjadi orang yang bisa menarik jiwa lagi. Tetapi kita tidak pahami bahwa pada saat kita menarik dia lebih cepat, mungkin dia belum memiliki fondasi yang kuat, sehingga pada saat kita tinggalkan, dia akan meninggalkan apa yang kita sudah berikan itu, sehingga tidak berbuah tetapi berhenti di situ saja. Di sana mereka meletakkan mahkota mereka di kaki Yesus dan memuji dia selama-lamanya. Jadi orang yang mendapatkan kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, dia akan memiliki fondasi yang kuat. Sehingga pada saat fondasinya sudah kuat, kita melepas dia untuk pergi melayani, maka dia akan pergi dengan sungguh-sungguh. Dia meletakkan mahkotanya di kaki Yesus dan memuji dia selama-lamanya. Yang artinya adalah di dalam pelayanannya dia menaruh kehidupannya lebih kepada Tuhan, sehingga dia mempunyai satu kehidupan yang semangat di dalam melayani, sehingga pada saat dia melayani, dia menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, dan melalui Tuhanlah yang akan bekerja untuk kehidupannya. Hari-hari yang menyakitkan dan tangisan sudah berakhir untuk selama-lamanya. Raja kemuliaan telah menyapu air mata dari semua wajah, dan setiap penyebab duka cita telah dibuangkan. Di tengah-tengah lambaian daun-daun palem, mereka mengumandangkan nyanyian pujian yang jelas, merdu dan harmonis. Setiap suara menyanyikan lagu, hingga lagu itu memenuhi seluruh surga. Keselamatan bagi Tuhan kita yang duduk di atas tahta,
dan bagi anak domba. Dan seluruh penghuni surga menyambut dengan kata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kesukaan dan kekuatan bagi Tuhan kita sampai selama-lamanya. Amin. Alfa Omega, jilid 8 halaman 686. Baik, di akhir pembahasan kita mengingatkan lagi kepada kita bahwa hari-hari yang menyakitkan dan tangisan sudah berakhir untuk selama-lamanya. Pada saat kita sudah diselamatkan, maka semua hari-hari yang menyakitkan, tangisan yang kita alami sudah akan berakhir untuk selama-lamanya. Tetapi kita ingat di sini bahwa Raja Kemuliaan telah menyapu air mata dari semua wajah dan setiap penyebab duka cita telah dibuangkannya. Kenapa semua hari-hari yang menyakitkan dan tangisan itu hilang? Maka kita harus ingat kembali di sini bahwa Tuhan sudah menyapu air mata kita yang ada di wajah kita dan juga penyebab duka cita itu, sehingga telah dibuang semuanya, sehingga kita bisa mengakhiri akan hari-hari yang menyakitkan dan juga tangisan yang kita alami. Di tengah-tengah lambaian daun-daun palem, mereka mengumandangkan nyanyian pujian yang jelas, merdu dan harmonis. Jadi pada saat kita sudah diselamatkan, kita akan melihat Raja Kemuliaan itu, dia sedang menyapu air mata kita dan membuat kita untuk kembali bersuka cita pada saat kita mengalami duka cita. Dan di tengah-tengah situ ada lambaian daun palem yang akan mengumandangkan nyanyian pujian yang jelas, merdu dan harmonis, yang akan membuat kita untuk kembali lagi bersuka cita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Setiap suara menyanyikan lagu hingga lagu itu memenuhi surga, keselamatan bagi Tuhan kita yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Jadi kita harus bersuka cita karena pada saat kita mendengarkan nyanyian itu yang dinyanyikan di surga, kita melihat bahwa keselamatan itu datang kepada Tuhan dan juga kepada kita semua sebagai anak domba yang sedang dituntun oleh Tuhan untuk masuk kepada kerajaannya. Jadi kita harus bersuka cita karena Tuhan mau untuk kita semua selamat. Maka marilah kita untuk merasakan sukacita Kristus pada saat kita melihat jiwa-jiwa itu ditebus. Dan seluruh penghuni surga menyambut dengan kata amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Tuhan kita sampai selama-lamanya. Jadi kita kembali lagi diajak bahwa kita harus sebagai penghuni surga, kita harus bisa memberikan puji-pujian dan kemuliaan, hikmat, syukur, hormat dan kekuasaan serta kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kita akan dapatkan hingga sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan mau memberikan kita semuanya, tetapi marilah kita bersiap untuk kita bisa masuk ke sana, untuk merasakan sukacita Kristus, di mana melalui sukacita Kristuslah kita akan dikuatkan untuk menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam perkara yang kecil dan juga akan diberikan tanggung jawab yang besar, maka kita akan setia juga. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.